3 alasan kenapa Shirley Juanda berhak jadi presiden. Bapak memang tukang atau nelayan? Nelayan itu kan Sekali. Nelayan dan tukang. Saya. Romantis sekali rangkul-rangkulan. Di Indonesia, kita sering mendengar keluhan yang sama dari masyarakat. Banyak pejabat dianggap terlalu nyaman bekerja dari balik meja. Laporan datang setiap hari, angka-angka terlihat bagus, dan semua seolah berjalan lancar. Namun ketika masyarakat mengeluhkan persoalan yang mereka hadapi, seringkali yang menjadi masalah baru diketahui setelah menjadi viral. Oleh karena itu, masyarakat selalu mencari sosok pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan, melihat kondisi nyata dan mendengar sendiri apa yang dirasakan rakyat. Belakangan ini, salah satu nama yang mulai mendapat perhatian adalah Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara. Dalam berbagai kesempatan, ia terlihat aktif mengunjungi masyarakat, mengecek program pemerintah secara langsung, dan terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Tentu saja, masih terlalu dini untuk berbicara soal masa depan politik seseorang. Namun, jika melihat gaya kepemimpinan dan berbagai langkah yang dilakukan, ada sejumlah alasan mengapa banyak yang mulai menganggap Shirley Juanda sebagai figur yang layak diperhitungkan di tingkat nasional. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 alasan utama yang membuat nama Shirley Juanda semakin menarik untuk diperhatikan. Salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan adalah memastikan bahwa laporan yang diterima benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Seringkali sebuah program terlihat berhasil di atas kertas, anggaran terserap, target tercapai, dan laporan administrasi selesai tepat waktu. Namun kenyataannya bisa saja berbeda ketika dilihat langsung oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Karena itulah kebiasaan turun langsung ke lapangan menjadi hal yang penting. Dalam berbagai kunjungannya, Shirley Juanda terlihat tidak hanya menerima laporan dari bawahannya. Ia memilih melihat sendiri kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah. Ketika meninjau program rumah layak huni, misalnya, ia datang langsung ke lokasi untuk melihat kondisi bangunan yang ditempati warga. Ia berdialog dengan keluarga penerima bantuan dan mencoba memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Pendekatan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting. Seorang pemimpin yang hadir langsung di tengah masyarakat biasanya akan mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap dibandingkan hanya membaca laporan tertulis. Banyak persoalan yang tidak terlihat dalam dokumen resmi, mulai dari kondisi lingkungan, kendala pelaksanaan program, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi. Selain itu, kehadiran langsung seorang pemimpin juga memberikan motivasi kepada aparat pemerintah di lapangan untuk bekerja lebih maksimal. Mereka tahu bahwa hasil kerja mereka akan dilihat secara langsung dan bukan hanya dinilai berdasarkan laporan administrasi. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku merasa lebih dihargai ketika pemimpinnya datang dan mendengarkan mereka secara langsung. Bagi warga, kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpin seringkali menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena itu, gaya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa Shirley Juanda mulai mendapat perhatian yang lebih luas. Bantuan sosial memang penting, namun bantuan saja tidak cukup jika akar masalahnya tidak diselesaikan. Salah satu persoalan yang sering terjadi di Indonesia adalah masalah administrasi dan pendataan masyarakat. Banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya karena data yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Di sisi lain, ada pula program pemerintah yang pelaksanaannya terhambat karena berbagai persoalan birokrasi. Masalah-masalah seperti ini mungkin tidak terlalu menarik untuk dibahas karena tidak terlihat secara langsung. Namun dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Karena itulah perbaikan sistem menjadi sangat penting. Dalam berbagai kesempatan, Shirley Juanda menekankan pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan akurat. Ia mendorong masyarakat untuk memastikan data keluarga mereka tercatat dengan baik agar dapat mengakses berbagai program pemerintah. Langkah ini menunjukkan bahwa perhatian tidak hanya diberikan pada hasil akhir berupa bantuan, tetapi juga pada proses yang memungkinkan bantuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan seperti ini membutuhkan kesabaran karena hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Namun justru disinilah letak pentingnya. Pemimpin yang berpikir jangka panjang biasanya tidak hanya fokus pada program yang menghasilkan popularitas cepat. Mereka juga berusaha membangun fondasi yang kuat agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dalam jangka panjang. Jika sistem administrasi dan pendataan masyarakat semakin baik, maka berbagai program pemerintah juga akan menjadi lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya.
Pembangunan tidak hanya berbicara tentang gedung, jalan, atau infrastruktur. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah pembangunan ekonomi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kepemimpinan. Dalam berbagai kunjungan kerja, Shirley Chowanda terlihat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di daerah mereka masing-masing. Ia memahami bahwa bantuan pemerintah tidak akan cukup jika masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Karena itu, berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha kecil menjadi bagian yang terus mendapat perhatian. Misalnya, ketika masyarakat mulai mengembangkan komoditas perkebunan yang membutuhkan waktu panen cukup lama, solusi yang diberikan tidak hanya berfokus pada hasil jangka panjang. Masyarakat juga didorong untuk mengembangkan komoditas lain yang dapat memberikan penghasilan lebih cepat. Pendekatan ini menunjukkan adanya pemikiran yang cukup komprehensif, tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan. Di sektor perikanan, perhatian terhadap akses pembiayaan juga menjadi salah satu hal yang penting. Dengan akses modal yang lebih baik, nelayan memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selain ekonomi, perhatian terhadap pendidikan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Sebab pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Karena itu, kombinasi antara pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah pengalaman dan gaya kepemimpinan seperti ini cukup untuk membawa seseorang ke tingkat nasional? Tentu jawabannya tidak sederhana. Memimpin sebuah provinsi dan memimpin negara memiliki tantangan yang berbeda. Kompleksitasnya jauh lebih besar, cakupan masalahnya lebih luas, dan tanggung jawabnya jauh lebih berat. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin nasional lahir dari pengalaman memimpin daerah. Yang paling penting adalah rekam jejak, kemampuan menyelesaikan masalah, dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap seorang pemimpin tidak seharusnya hanya berdasarkan popularitas atau pencitraan semata. Yang jauh lebih penting adalah hasil kerja yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu bekerja dan memberikan solusi. Dari berbagai langkah yang telah dilakukan, setidaknya ada 3 alasan mengapa Shirley Chowanda mulai mendapat perhatian sebagai salah satu figur yang layak diperhitungkan. Pertama, karena ia memilih turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi masyarakat secara nyata. Kedua, karena ia tidak hanya fokus pada bantuan, tetapi juga berupaya memperbaiki sistem yang menjadi akar berbagai persoalan. Ketiga, karena ia memberikan perhatian pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi masa depan. Apakah hal tersebut cukup untuk membawanya menuju panggung nasional di masa depan? Tentu waktu yang akan menjawabnya. Sekarang giliran Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang gaya kepemimpinan Shirley Chowanda? Apakah menurut Anda Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin dengan pendekatan seperti ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.